Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya lagi ya guys, dengan Lider JAA untuk wilayah Palembang. Di sini saya ingin mengutarakan dengan ngobrol bareng ya dengan tim Lider kita, yaitu Bu Haji Lulu, mengenai tentang bonus cryptocurrency, bonus iklan. Di samping itu kita juga membahas untuk masalah lonceng di tanggal 15 April ini. Diterima oleh Nordic dengan baik. Untuk itu jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, yaitu masyarakat yang akan di-KYC-kan ya. Jadi uang itu sudah ada, tinggal penerimaan Nordic Pak. Mudah-mudahan itu perusahaan menyatakan, mudah-mudahan waktunya tepat, tidak meleset, karena itu cukup banyak untuk KYC-kan orang itu dengan perusahaan ya. Ya, jadi memang itu kapasitas perusahaan. Kalau kita ini kan kita bagi Indonesia, ya kan, kemudian leader-leadernya membantu semua, negara yang lain juga begitu. Lah kalau ini kan dikerjakan oleh perusahaan. Nah, yang mengerjakan nanti eksekusi itu siapa kita tidak pernah tahu. Yang jelas uang itu sudah masuk dan tinggal di-ACC oleh masuk Nordic, kemudian eksekusi data yang untuk di-KYC-kan. Itu satu. Kedua, Dermawan juga sudah membeli paket EDV ya dengan cukup besar. Makanya kita jangan sampai kalah dengan benefaktor ini. Kalau mereka dihabiskan oleh mereka, ya sudah kita habis untuk cryptocurrency dan fiduciarnya itu. Karena mereka mempunyai dari sisi finansial yang kuat. Nah, kalau sekarang kita punya nambah 25 euro, kita tambah 25 euro. Ada 300 euro, kita tambahkan di 300 euro. Karena kita insya Allah nggak akan 1 bulan lagi untuk launching yang real ini. Kalau di tanggal 15 pilot project, 2 minggu, misalnya di 1 Mei ya, itu udah selesai semua, mudah-mudahan dengan benefaktor yang dermawan itu selesai di tanggal itu juga otomatis ya, ini otomatis. Perusahaan menyatakan itu terselesaikan dengan baik, ya berarti peluncuran yang real. Itu Pak. Jadi kalau sekarang ini kita sudah tidak lagi bicara countdown. Kenapa? Karena memang sudah ada yang kemarin benefaktor itu yang sudah transfer itu, dan itu sudah menunjukkan ke zero. Ya, jadi sudah di Zoom Meet kemarin juga tidak terlalu membahas untuk benefaktor karena itu sudah ada untuk menutupinya. Tetapi yang dibicarakan adalah termasuk pembenahan data. Kedua ada kemarin di newsletter itu adalah kecurangan ya. Kalau pembelian paket apapun jangan melalui pihak ketiga yang ditawarkan dengan harga murah, tetapi berlihat kepada perusahaan. Itu salah satunya newsletter yang ada di web kita masing-masing ya. Kemudian pilihlah admin atau leader yang berkompeten, yang jujur, karena banyak disinyalir mereka tidak jujur, beli paket EDV tidak diberikan dan uangnya dipakai. Kemudian mereka pencurian dengan kartu kredit, curian, mereka transaksi. Itu semua sudah terendus oleh tim IT dan sudah dinormalkan kembali. Jadi contoh misalnya Bapak membeli premium, paket premium misalnya di 600 euro, ternyata dari hasil curian kartu kredit itu, ya. Terus kemudian itu sudah diambil alih. Kemudian Bapak punya kartu kredit, begitu Bapak debit, itu kan sudah dikirim vouchernya. Tiba-tiba Bapak membatalkan. Nah itu kan istilahnya itu saldo itu masuk kembali kepada kita. Nah ini yang kemarin adalah informasi di newsletter. Ya, jadi untuk benefaktor untuk 3 juta user ke depan, insya Allah sudah tidak ada lagi permasalahan yang berarti. Yang jelas kita hanya tinggal 1 langkah saja, yaitu pilot project yang harus bisa ditembus di tanggal 15 ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Seperti itu Pak. Ya, berarti kesempatan sangat luar biasa bagi Indonesia Bersatu untuk menjadikan
Indonesia lebih kaya akan finansial tentunya. Dan ini kesempatan kan sudah disampaikan tadi oleh Bu Haji dan juga informasi langsung dari atas bahwasannya Bonifaktor sudah ready. Jadi kesempatan jangan disia-siakan seperti itu, Bu. Ya, betul. Maksudnya gini, kesempatan tidak datang 2 kali dan waktu tidak bisa diputar mundur. Ya. Nah, maka di sini gunakan sebaik mungkin sisa waktu yang ada. Jadi gini, Pak, ada 2 hal yang paling menarik. Semuanya leader-leader besar pun akan melakukan edukasi yang sama, yaitu nilai kripto dan saham, ya. Saham masa depan ini. Kripto. Ya, kripto Jalapstyle ini memakai blockchain sendiri. Maksudnya memakai blockchain sendiri itu, Bapak kalau tahu blok itu adalah kalau kita bicara bata itu kan blok, ya. Itu dia mencetak sendiri dan dipertanggungjawabkan dia membuat blockchain itu. Nah, untuk membuat sebuah blockchain ini tidak mudah, harus ada persyaratan. Kalau bukan perusahaan besar, tentunya akan kesulitan di dana. Sama dengan Bitcoin, ya. Bitcoin itu memakai blockchain sendiri dan juga memakai supply in demand, ya. Tidak dicetak banyak, tetapi dicetak seri. Jadi nanti itu adalah wewenang perusahaan dicetak berapa untuk Jacoin-nya. Tetapi kalau memakai supply in demand ini, blockchain ini, Bitcoin ini mengeluarkan beberapa mata uang cryptocurrency yang dinaungi oleh Bitcoin. Jadi ada perusahaan banyak itu blockchain-nya itu menginduk pada Bitcoin. Nah, untuk Jalapstyle ini tidak menginduk pada perusahaan apapun, tetapi perusahaan sendiri yaitu Jalapstyle. Itu Pak ya. Ini kekuatan yang ada di Jacoin. Jadi kalau Bapak sudah pernah dengar dengan ada bahasa blockchain, ya, maka di situ Bapak sudah harus berpikir bahwa cryptocurrency ini bukan cryptocurrency ecek-ecek, karena dia akan membandingkan dengan perusahaan startup yang lainnya. Sama dengan contoh kalau Bapak membuat suatu perusahaan, ya, saya contohkan yang secara masuk akal. Kalau Bapak membuat biro umroh, ya, itu ada kategori. Kategorinya adalah minimal 2 tahun. Kemudian ada sekian ratus jemaah yang sudah diberangkatkan, maka Bapak di ACC untuk bisa mendirikan biro umroh atau haji plus. Tetapi kalau Bapak belum bisa melakukan itu, maka Bapak menginduk kepada provider yang lebih besar, ya. Jadi Bapak menginduk ke provider yang paling besar, tetapi nama bironya biro Bapak. Itu Pak ketentuannya untuk mendirikan suatu perusahaan. Nah, begitu juga dengan blockchain ini. Karena kita ini awam, maka kadang-kadang kalau kita bicara blockchain itu apa, wis gak ngerti. Nah, saya hanya gambarkan secara global saja bahwa kalau kita dibilang bahwa Jacoin ini memakai blockchain sendiri, maka sudah bisa dipastikan. Insya Allah nanti ini akan berdampingan atau mungkin bisa dikatakan selevel dengan Bitcoin yang sekarang satu Bitcoin saja nilai di 800 juta kalau kita share di Google. Kalau kita searching di Google, ya, itu dulu juga nilai mata uang ini Pak hanya ribuan saja, ya. Tidak jauh beda dengan sekarang punya Jacoin. Dan itu sampai detik ini di dunia hanya komunitasnya di 10 juta saja. Sedangkan Jacoin untuk memulainya itu minimal di 3 juta user untuk membuat Jacoin dengan blockchain-nya. Berarti kalau kita di awal saja dengan nilai 3 juta ini kalau mengambil satu berarti sudah 6 juta.
Tetapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa Jalapstyle nanti kalau sudah besar, nggak mungkin membawa satu-satu. Pasti komunitas ini akan menjadi puluhan juta. Nah, puluhan juta inilah yang akan mengangkat nilai cryptocurrency dan akan mengangkat nilai Jacoin. Seperti itu, ya kan? Sama dengan Bapak mempunyai brand mobil, ya. Mobil yang biasa dengan mobil yang mewah brandnya. Kalau kita mengacu pada nilai harga, ya, maka mobil yang mewah ini tidak dicetak sebanyak mobil yang biasa. Kenapa? Karena nilai jualnya tinggi, ya. Dan itu hanya orang-orang tentu yang memilikinya. Itu sama dengan seperti itu. Padahal kalau dibilang nggak jauh beda misalnya dengan mobil yang biasa. Mobil-mobil sekelas itu kan kalau harganya sudah minimal 1 M, itu kan setidaknya sudah enak tuh dinaikin ya. Nah itu padahal istilahnya setara dengan itu karena yang membuat nilai jual tinggi itu karena brand. Kenapa orang-orang mengatakan kaos distro? Padahal kalau Bapak tahu kadang-kadang di kaki kelima, kadang-kadang lebih bagus juga. Dengan harga juga tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena sudah punya nilai jual. Itu yang membuatnya mahal. Ya, yang membuatnya mahal itu karena punya nilai jual. Nah, Jacoin ini ke depannya, insya Allah, firasat saya sangat kuat. Jacoin ini nanti akan bersaing dengan kripto-kripto yang sudah terdahulu. Banyak ya kripto, tetapi yang paling mendunia memang adalah Bitcoin. Kalau orang sudah bicara dengan Bitcoin, setidaknya dia mengerti cryptocurrency itu. Nah itu Bapak ya, di 3 juta user, di 300 kemarin yang benefaktor, itu sudah mendarat dan tinggal dieksekusi saja pada dasarnya. Thank you. Sangat